bergabung Bapak Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Bapak Yasirli. Apa kabar Prof Men? Kabar baik Mbak Iva. Sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya bersama dengan senang hati. CNBC Indonesia. Prof Men, kita ketahui bahwa begitu banyak langkah-langkah menarik ya dari pemerintah, khususnya dalam upaya untuk menjawab tantangan ekonomi global, termasuk adalah dari dalam negeri berbagai stimulus fiskal digelontorkan. Salah satunya adalah yang paling menarik ini program magang nasional. Ya. Nah, seperti apa mungkin dari Kemenaker melihat program ini dan akhirnya bisa mengoptimalkan program ini dengan tagline Link and Match dari Kemenaker? Ya, makasih Mbak Iva ya. Jadi memang alhamdulillah program ini kami lihat mendapatkan antusiasme yang luar biasa. Ya, walaupun sebenarnya ini bagian dari paket ekonomi ya, 8 plus 4 plus 5. Tapi pemerintah dan tentu ini sesuai dengan arahan dan kebijakan Pak Presiden tentunya ingin memberikan juga solusi kepada para lulusan perguruan tinggi agar mereka lebih siap untuk bekerja. Sehingga program ini dirancang. Ya, alhamdulillah selama 6 bulan mereka mendapatkan kesempatan untuk mengenal dunia kerja, mengenal budaya kerja yang profesional itu seperti apa. Kemudian mereka juga ya mungkin di kampus masih belajar teori ataupun juga sudah praktek tapi dalam skala kompleksitas yang sederhana. Sekarang mereka sudah melihat real permasalahan, oh ternyata begini dan seterusnya. Dan alhamdulillah ya, saya melihat ini bisa menjawab seperti Mbak Iva sampaikan tadi ya, link and match selama 6 bulan mereka mendapatkan ya sekian banyak hal, dan saya yakin sesudah 6 bulan mereka akan lebih siap ya, apakah itu nanti bisa direkrut di perusahaannya atau kemudian mereka bisa ya menjadikan itu sebagai batu loncatan untuk bekerja di perusahaan yang lain yang bisa jadi lebih bonafit dan seterusnya, bahkan bisa di luar negeri. Dan sepertinya saya juga optimis kita apa yang kita lakukan di Indonesia bisa jadi ini akan menjadi contoh juga bagi negara lain, Mbak Iva. Baik, karena ini program yang sangat menarik sebetulnya, Prof, ya, karena kita lihat ini juga cukup menjawab tantangan yang saat ini kita hadapi, begitu dengan banyaknya generasi muda, khususnya yang baru lulus, begitu yang merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan, akhirnya bisa dijawab dengan pemerintah, salah satunya melalui program magang nasional ini. Nah, so far untuk evaluasi sendiri seperti apa, Prof Men? Ya, alhamdulillah kami rutin kita melakukan peninjauan ya untuk ngecek ya pelaksanaan program. Tapi sebenarnya core dari evaluasi, monitoring dan evaluasi Monef yang kita lakukan itu kita punya platform Monef Magang. Ya, isi dari platform Monef Magang ini satu adalah setiap peserta magang kita minta untuk menuliskan semacam logbook apa yang dilakukannya hari ini, apa yang kemudian dia pelajari hari itu, gitu ya. Kemudian logbooknya dievaluasi oleh mentor. Ya, dan kemudian mentor memverifikasi, karena ini yang kita juga jadikan sebagai syarat administratif untuk pembayaran uang saku. Kemudian yang kedua, kita memang sangat berharap mentor benar-benar menjadi fasilitator untuk mereka, merencanakan rencana pengembangan kompetensinya seperti apa, pencapaiannya seperti apa, dan nanti di akhir magang sertifikasinya seperti apa. Dan alhamdulillah beberapa perusahaan memang kami melihat mentor ya yang ditunjuk itu benar-benar seseorang yang siap dan bisa membantu, dan itu di testimoni peserta magang saya lihat bagus, walaupun kita tetap harus memastikan semua mentor gitu ya. Saya melihat kuncinya itu nanti adalah mentornya seperti apa dan seterusnya. Nah, tapi ini juga menjadi suatu proses, Mbak Iva ya. Kan kami baru tahun yang pertama, ya saya mengatakan ini crash program, ya pemerintah ingin hadir cepat begitu ya. Nah, sehingga kita yakin tahun kedua ataupun sekarang kita sedang buka batch 3, kita masih banyak hal yang harus kita perbaiki, dan insya Allah kita juga membuka kanal pengaduan. Ya, jadi dengan kanal pengaduan ini berbagai hal, apakah itu mereka mungkin di
terlantarkan, semoga tidak gitu ya. Mungkin ada perusahaan yang jam kerjanya ya, ini magang kok seperti ini sih bebannya dan seterusnya, mereka bisa melapor ke kami dan kita bisa langsung tindak lanjuti. Oke, sejauh ini laporan-laporannya seperti apa begitu Pak? Ada beberapa ya, ada beberapa yang apa ya, kalau saya dengar itu secara formal masuk ke kanal pengaduan. Ada juga yang saya dengar dari apa, dari teman, dari apa, ada seperti ini, seperti itu. Ya kita terus ingatkan perusahaan. Ya ini adalah magang. Mereka bukan, jangan samakan mereka dengan status pekerja secara umum, gitu ya. Apalagi mereka kan uang sakunya dibayar oleh pemerintah. Harusnya juga perusahaan bisa melihat ini sebagai bentuk bagaimana ekspektasi dari pemerintah kepada perusahaan bahwa yang mereka ini adalah dalam proses magang sebenarnya untuk penyiapan kerja ke depan. Baik, mungkin selain laporan juga sebetulnya mungkin lebih banyak apresiasi juga begitu ya Pak, karena telah diberikan kesempatan begitu untuk itu luar biasa. Bekerja, untuk Dan merasakan Mbak pengalaman Iva, dunia kerja. Rata-rata seleksinya itu 1:10 loh, ya, 1:10. Bahkan di beberapa posisi yang mungkin di BUMN yang ternama dan seterusnya itu bisa sampai 1:100-an. Ya, jadi dari sekian ratusan yang melamar, ya dapatnya cuman ya 1 begitu. Baik, jadi sekali lagi ini memang kesempatan begitu ya Pak ya bagi generasi muda untuk bisa merasakan dunia kerja seperti apa begitu untuk. Tapi memang yang belum saya puas itu adalah sebaran. Oke. Ya, ini memang catatan buat kami. Kita menginginkan sebenarnya kesempatan magang ini tersebar di semua provinsi ya. Nah, tapi ada kita lihat beberapa kecenderungan teman-teman di daerah itu memilihnya magangnya ke Jakarta begitu ya. Nah, ini yang kemudian ya nanti jadi catatan buat kita. Kuncinya adalah kita akan buka terus nanti ya. Ini nanti insya Allah berlanjut 2026. Kita akan dorong juga ya BUMD, BLUD, perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan-kawasan industri di provinsi dan daerah untuk mereka buka sehingga kemudian memberikan kesempatan yang lebih besar untuk para lulusan kita yang berada di daerah untuk ya bisa memilih dan kemudian bisa mendapatkan kesempatan magang. Tantangan utamanya seperti apa Pak untuk penyebaran ini? Apakah artinya memang dari perusahaannya sendiri juga di daerah masih belum banyak yang mendaftar begitu? Iya, kita melihat belum optimal di situ. Ya, tadi saya sampaikan kita dikejar oleh waktu, Mbak Iva. Tapi terus upaya. Jadi kami terus melakukan koordinasi dengan BUMN, kemudian dengan kalau batch kedua kemarin kan juga kementerian dan lembaga, koordinasi dengan para sekretaris jenderal di kementerian dan lembaga. Kemarin saya silaturahmi dengan Menteri Perindustrian, kita meminta dukungan karena kalau kita bicara industri, penyerapan tenaga kerja yang banyak tenaga kerja saat ini adalah di perindustrian dan mereka siap ya sampai 30.000 siap katanya. Gitu ya. Nah, jadi dan mereka tersebar itu Mbak Iva di berbagai kawasan-kawasan gitu ya. Dan ini kita akan optimalkan dan saya yakin tahun depan ketika kita buka lagi demand-nya kalau sekarang kan supply-nya banyak ini, demand-nya masih terbatas lah gitu ya, karena masih banyak perusahaan masih wait and see, ini benar nggak nanti dan seterusnya. Tapi ketika kami sudah menunjukkan bahwa ini programnya kita berjalan baik, kita kelola dengan baik, ini demand-nya bisa tinggi nih nanti. Oke, gitu apakah akan ada peningkatan kuota belum untuk tahu kita next? itu, insya Allah ya. Baik, Ya. baik. Tapi sekarang itu 100.000 dari total jumlah lulusan itu sekitar 1 juta, 1,1. Berarti kuota magang kita sekarang udah sekitar 10% sebenarnya. Baik, baik. Ini sekali lagi memang programnya sangat menarik. Kemudian ketika kita melihat juga banyak yang beranggapan, perusahaan begitu beranggapan bahwa untuk pekerja magang ini adalah pembantu kerja begitu ya. Jadi sifatnya membantu. Tadi seperti yang Prof sampaikan ada beberapa spesifikasi begitu, ada beberapa takarannya lah yang berbeda. Nah, tapi ketika kita melihat bagaimana Kemenaker ini bisa betul-betul melihat program ini bisa menjadi sarana pengembangan keterampilan, bukan tenaga kerja murah saja. Jelas, makanya sebenarnya dengan mekanisme yang kita buat, yang pertama itu perusahaannya yang kemudian mendaftar, kemudian memaparkan
menuliskan peluang magangnya ada di mana, itu kita cek, gitu ya. Jadi bisa jadi nanti perusahaan itu dia posting, kami butuh operator XXX, kemudian kita sampaikan, ini bukan untuk lulusan perguruan tinggi, kita coret. Jadi kami juga menseleksi dari posting ya usulan-usulan posisi magang dari perusahaan. Kemudian calon peserta magang juga memilih, gitu ya. Nah, ini kan suatu hal yang menurut saya proses seleksi itu sudah terjadi. Ditambah dengan mekanisme kehandalan pengaduan, kemudian kita buat prosesnya transparan. Saya yakin kekhawatiran-kekhawatiran tadi, gitu ya, eksploitasi kah namanya, atau kemudian dijadikan cuma pembantu kerja dan seterusnya, itu akan hilang, ya, tidak terjadi. Apalagi kuotanya tadi cuma 10% dari total lulusan perguruan tinggi dalam 1 tahun. Baik, untuk sejauh ini preferensi utama untuk program magang nasional untuk sektor-sektor tertentu seperti apa, demand-nya untuk sektor spesifik seperti apa, dan bagaimana upaya juga dari Kemenaker agar kedepannya ini bisa menyasar sektor-sektor lebih strategis seperti manufaktur, teknologi, energi, bahkan digital. Iya, ini yang kemarin kita buka semua, Mbak Iva ya. Yang menarik kan juga belum tentu juga ketika perusahaan atau instansi dia memposting lowongan, kemudian ada yang memilih, belum tentu juga mereka terima, gitu ya. Ada yang mengatakan, oh ini kan tidak cocok dan seterusnya, gitu ya. Jadi ada faktor itu juga. Tapi poin kami adalah kita tetap, ya, kuncinya adalah kita mensosialisasikan program ini. Ya, tadi sudah ada Kementerian Perindustrian, kita yang bawahnya banyak industri. Saya yakin juga misalnya Kementerian Komdigi, di bawahnya juga banyak industri digital dan seterusnya. Ini yang terus kita akan tingkatkan dan kita akan kawal prosesnya. Jadi saya gambarkan kalau 100.000 itu anggaplah alokasi untuk industri sekian, industri manufaktur, alokasi sekian untuk industri kreatif, alokasi sekian, itu nanti kita bisa atur ketika memang ini sesudah tahun pertama ini kita lewati, insya Allah. Baik, baik. Kemudian dari sisi pemberi kerja ataupun juga perusahaan, Prof. Men, apakah ke depannya nanti akan ada insentif juga ya bagi perusahaan yang betul-betul serius ya untuk menggarap program magang nasional ini? Kita masih kaji tentu, tapi kalau saya lihat Mbak Iva, anggaplah sebuah perusahaan, kita kan punya kuota 20% ya maksimum ya. Dia punya 1.000 orang karyawan. Kemudian dia bisa merekrut 100 orang untuk magang. 20% berarti bisa sampai 200 ya. 200 itu kemudian mereka mendapatkan resource tambahan selama 6 bulan. Ya. Memberikan value kemanfaatan buat perusahaan. Itu kan sudah insentif yang Itu saya sudah luar keuntungan biasa, ya. gitu ya. Apalagi 200 orang itu kemudian dari situ mereka dapat kandidat yang bagus. Ya. Yang kalau seandainya lewat proses rekrutmen biasa belum tentu mereka dapat itu. Ya, mereka harus seleksi, kemudian mereka harus assessment, on job training, itu kan juga biaya buat perusahaan. Dan ketika ada peserta magang, biaya itu sudah tidak ada. Mereka sudah dapat orang yang selama 6 bulan mereka lihat memang tekun, inovatif, soft skill-nya bagus. Itu semua manfaat yang luar biasa buat perusahaan sebenarnya.